Yasmin. Tadi soalnya sempat di-spill, jadwal kamu tuh padat banget. Yes. Amin. Yasmin, apa yang membuat kamu tertarik pada akhirnya akan bergabung di film Assalamualaikum Beijing 2? Terus-terusan balik lagi ceritanya sih pasti. And aku tuh suka banget cerita-cerita romance, drama, dan di sini karakter aku itu anaknya lumayan labil ya. Jadi sebuah challenge untuk bikin kayak gimana caranya penonton supaya punya simpati sama Aisyah. Gitu. Jadi memang ini semua sudah dipersiapkan. Pertanyaannya, kenyataannya di lokasi atau mungkin ketika reading proses labil nggak sih Yasmin orangnya? Kebetulan aku ini kemarin. Iya. Jadi masih belum tahu di cerita-ceritanya ya? Enggak, aku udah tahu ceritanya. Masih banyak gitu. Oke, jadi kamu juga mungkin sudah sangat siap setidaknya 50% ya menuju proses syuting dari Assalamualaikum Beijing 2. Nah kalau kita bercerita soal Yasmin dan Aisyah, kamu ketika membaca cerita atau karakter Aisyah, apa sih first impression kamu dan tanggapan kamu terhadap satu karakter yang sudah dibuat oleh Bu Asma ini? First impression aku melihat Aisyah itu karakter yang sangat emosional, terus sensitif. Walaupun sebenarnya Aisyah tuh tangguh kok. Walaupun kadang tangguh, tapi hati dia yakin dia tangguh. Siap-siap dari semua emosinya dikumpulin jadi satu ya. Berarti kalau misalnya Yasmin sendiri punya karakter, ini kalau aku kasih pertanyaan dia jadi tahu ya ceritanya, tapi nggak apa-apa karena udah ada novelnya. Jadi kan punya kedekatan karakter dengan seorang Baskara Mahendra atau kita sebut sebagai Mo. Dari dirimu sendiri, apakah ketika proses, kamu udah sempat ngobrol sebelumnya sama Baskara? Udah. Soal karakter, sudah menemukan percikan-percikan lucukah menuju proses syutingnya? Sudah belum? Sudah belum? Gimana? Atau mungkin Baskara mau menambahkan gimana ketika bertemu dengan karakter Aisyah di film Assalamualaikum Beijing ini? Pelan-pelan kita kenalan lah sama karakternya, sama ceritanya, dan kita juga masih nyari juga ya mana nanti percikan-percikannya itu ada di mana gitu sih. Ya percikannya melalui bakmi ya. Melalui bakmi ya, bakminya Baskara. Ini karena kita sudah bertemu dengan Baskara yang hadir juga aktif sebagai seorang aktor di berbagai film. Ketika kamu menemukan satu karakter Mo, menurut kamu karakter itu seperti apa sih? Seorang Baskara ya melihat karakter Mo ini sendiri di Assalamualaikum Beijing 2. Aku melihat Mo itu orang yang sangat tenang di segala situasi. Jadi walaupun di sini banyak kita bercerita nanti ceritanya itu sangat karakter driven dari ceritanya Aisyah, gitu, tapi memang Mo dalam menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan, untuk Mo sendiri juga tidak nyaman posisinya, tapi sangat tenang menghadapinya. Tapi dirimu sendiri melihat kesulitan ya sih ketika baca gitu ya satu cerita dari Assalamualaikum Beijing 2, dan ketika mungkin nanti udah kebayang kayaknya syutingnya akan gini deh, udah kebaca belum sih? Pasti kalau kesulitan kita akan di tempat yang kita tidak biasa, itu udah pasti jadi kesulitan pertama, dan juga suhunya juga nanti di sana nggak seperti di Indonesia, itu udah pasti standar kesulitan yang akan kita alamin sih. Tapi mungkin dengan kehangatan teman-teman Assalamualaikum Beijing 2 ya. Setuju. Untuk kita nanti akan menjadi seru di sana. Tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi untuk Baskara dan Yasmin. Selain mereka berdua, karakter-karakter lainnya juga ini menarik perhatian sekali. Ada Emir Mahira, ada Ferisal, ada Richie, Slolox, dan juga Vio dan teman-temannya. Dan ini aku kalau melihat Emir Mahira gitu ya, aktif sekali belakangan ini kembali. Mau ditanya? Kan mau ditanya nih. Emir, selamat datang kembali di industri perfilman. Setelah rindu lama sekali dan hadir di tengah proses gitu ya untuk film ini, kamu sendiri sudahkah berkenalan dengan karakter kamu? Sudah sih, kan biasanya kalau di dunia entertainment itu ya biasanya karakter yang memilih pemain gitu ya. Kalau si Arif ini insya Allah enggak sih ya sebenarnya. Udah pengen banget. Tapi karakternya itu sangat interesting. Sisinya itu benar-benar nggak flat banget Arif ini. Jadi bisa dieksplor dari beberapa aspek, dan itu yang membuat aku tertarik kenapa aku tertarik sama karakter. Aku penasaran gini deh. Untuk seorang aktor terlibat di satu penguatan karakter itu juga jadi penting ya. Untuk dirimu sendiri adakah saja mungkin yang diberikan kepada orang-orang di baliknya atau mungkin ke Ibu Asmanya sendiri gitu, Bu, aku pengen menambahkan karakter ini di Asma, ada nggak sih proses itu, Biar?
Lebih banyaknya sih, aku banyak diskusi sama Pak Guntur, sama acting coach kita juga untuk menemukan karakter Arif ini sebenarnya seperti apa. Lebih ke situ sih, ada beberapa approach-nya untuk mengenal karakternya lebih dalam. Itu kadang aku bisa ngobrol sama skripnya gitu. Agak kayak orang gila sih sebetulnya, tapi emang bener efektif gitu loh. Arif kalau lu di sini lu bakal kayak gimana segala macem. Jadi begitulah untuk mengasah pola pikirnya Arif di aku. Dan kita nggak sabar menunggu ya teman-teman ya, tahun depan Arif akan menunjukkan Arif yang sebagai apa dan seperti apa. Jadi kita doakan semoga semua prosesnya lancar. Amin. Cantik banget Kak Icis. Terima gaji. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Icis, aku belakangan ini melihat dirimu di berbagai layar lebar. Terima kasih. Transisi yang luar biasa. Kamu sebagai seseorang yang juga terlibat di film Assalamualaikum Beijing 2 ini menemukan kesulitan gak sih Kak? Karena kan mungkin kamu biasanya ketawa-ketawa lepas di YouTube gitu, terus kan tiba-tiba melalui proses syuting seperti apa sih Kak? Kenapa Mas Lolox? Pertama, coba teman-teman bisa dikecilkan aja. Maaf sekali. Sip. Pertama aku kaget dan berbangga hati karena bergabung di karyanya Ibu Asma Nadia. Terima kasih Bunda. Karena ya tahu karyanya dan film-filmnya dari bukunya itu emang semuanya booming. Ya. Jadi ya daripada saya nganggur ya, mending saya terima job ini. Alhamdulillah dapat job lagi, bisa bayar sekolah anak. Itu sih tujuannya yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi alur ceritanya bagus dan memang aku tuh baru baca fullnya jujur pas big reading. Maaf, tiba-tiba gatel. Gitu, jadi ketika terakhir tuh big reading aku baru wow, ceritanya triple wow gitu. Saking bagusnya. Dan di sini peran aku beda dari Evi itu beda dari judul-judul sebelumnya. Kalau sebelumnya itu nggak lepas dari Ria Ricis atau dari karakter-karakter sebelumnya. Kalau di sini tuh mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Ibu-ibu, kok ibu-ibu sih? Kayak apa? Wanita-wanita. Maksudnya, iya wanita kurir. Agak kalem, agak dewasa, agak ngomong gitu. Jadi ketawa-ketawa bercandanya itu sedikit banget. Bahkan nggak ada Kak. Terakhir soalnya pernah reading satu kalimat atau misalnya beberapa scene gitu, aku kelepasan bahwa yang kayak sebelum-sebelumnya ditegur. Iya, nggak dimarahin sih, ya ditegur. Aku sampai nangis. Oh enggak ya? Enggak. Ternyata bukan kayak gitu cara pembawaan Evi, tapi Evi ini dewasa, terus agak stabil emosinya dan bisa ngomong ke dua teman-temannya ini gitu. Berarti ini ada penyesuaian yang luar biasa juga dong dari Kak Icis switch gitu ya menjadi seorang Evi ini. Kamu mempersiapkannya seperti apa berarti Kak Icis? Enggak sih, enggak nge-gym. Cuman kalau itu nggak terlalu berat Kak. Yang paling berat itu ngomong bahasa Mandarin. Oh. Ya, jadi yang beda dari sebelum-sebelumnya. Masuk akpol kali ya. Jangan ya. Nanti ada bahasa Mandarin, scene aku ya adalah banyak satu film. Oh ya banyak alhamdulillah bisa kok aku ngomong bahasa Mandarin. Ni hao ma. Ni hao ma. Xie xie ni. Ya, tepuk tangan dong untuk Kak Icis. Kita juga doakan untuk Kak Icis semoga persiapannya juga lancar ya. Karena dari petakilan jadi kalem juga akan susah ya Kak ya. Ada yang lucu dari tadi, aku takut pekerjaanku diambil. Mas Lolox jangan terlalu lucu. Oke, jadi di sini memang belum. Enggak. Tapi seorang Victor ini seperti apa sih Mas Lolox? Mungkin bisa diceritakan juga sama teman-teman. Jadi Victor ini kan memang dia orang orang Batak. Tapi nanti di sini aku bahasa Cina semua full. Coba contohin dong. Hah? Cobain. Gak bisa. Iya. Jadi nanti Victor juga ada bahasa Cina, tapi karakter si Victor ini sok tahu bahasa Cina. Jadi di situ mungkin komedi-komedinya gitu. Oke, tapi berarti masih tetap dengan lucu-lucunya. Tidak. Sama sekali. Tidak. Jadi di sini Victor itu serius dan ceritanya nanti dia yang ngejar Aisyah. Itu lebih ke berubah film ya? Itu beda judul Pak. Beda judul. Jangan berubah plot cerita dong ya. Tapi sudah terbayang akan lucunya seperti apa ya? Insya Allah. Terima kasih Mas Lolox.
Ya, terima kasih Sarah. Pertama-tama saya merasa senang sekali bisa bermain bersama dengan teman-teman sebaya saya. Sebaya Om? Ya, dan kebetulan juga di sini ada 2 stand up ya. Oke. Lolof dan Mo Sidik. Oh bukan ya? Beda. Saya senang karena kisah film ini unik ya, sebuah romance yang kemudian settingnya di Cina gitu kan. Terus kemudian juga ini kisah cinta yang boleh nggak diceritain, nggak boleh ya, spoiler ya. Jangan terlalu banyak. Jangan ya, jangan terlalu dalam ya. Oke, nanti nonton di bioskop aja lah ya. Oke, nonton di bioskop. Mungkin saya bisa ceritain paling karakter saya. Karakter saya itu sebagai Baba, seorang ayah yang kebetulan punya masa lalu yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian karena ada masa-masa sulit, akhirnya dia memutuskan jualan bakmi, gitu aja. Makanya kenapa dari tadi sih ada bakminya ya Om ya. Oke. Tapi untuk karakter sendiri kan kalau ngomongin Om Ferry Salim judulnya udah banyak banget Om. Tapi menemukan karakter ini ada kesulitan nggak sih Om untuk seorang Ferry Salim ya? Ini karakter yang tantangan sih, karena saya jadi mualaf di sini. Oke. Yes, jadi banyak sekali penyesuaian dan pelajaran. Iya. Oke lah, kalau gitu nanti kita tunggu juga aksinya Om Ferry Salim di film Assalamualaikum Beijing 2 seperti apa. Dan kita akan bergeser ke seorang wanita cantik, ada Gabriel Gap. Halo cantik. Penyanyi, penari, tiba-tiba Mimi main film loh. Walaupun sebetulnya judulnya udah banyak juga ya di tahun ini. Luar biasa. Ini film pertama aku. Oh iya? Tapi aku series. Oh wow. Jadi ini experience pertama kali langsung ke Beijing. Yes. Oh wow. Untuk dirimu sendiri, mungkin ya. kita bisa cerita peran yang akan kamu bawakan seperti apa sih? Jadi di sini aku berperan sebagai Sabira. Sabira itu anak dari Papa Rahman. Adiknya Kak Mo. Dia sudah di China dari dia masih kecil. Dia tangguh. Dan dia kayak Libra deh, dia iya. Bukan, dia tuh kayak gampang banget ngobrol sama orang gitu. Easy going. Yes. Tapi untuk kamu, kan kamu sempat menyampaikan juga bahwa kamu sudah sering sekali di series gitu ya, tiba-tiba di film. Apa sih yang kamu persiapkan dan mungkin apa yang kamu juga sudah baca-baca kira-kira di film Assalamualaikum Beijing 2 ini akan menarik? Waktu aku dengar ceritanya, aku udah kayak, seru banget ini karena ini beda juga dari genre series yang pernah aku ambil sebelumnya. Ini project yang warna baru lah dalam perjalanan karir acting aku. Jadi aku sangat grateful untuk itu. Gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi. Vio, mungkin kalau kita berbicara soal kamu sendiri menemukan lawan main yang luar biasa, hebat-hebat Om Ferry, ada Yasmin juga, Baskara, Iben dan teman-teman lainnya. Apa sih perasaan kamu dan mungkin apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan mereka? Menurut aku pertama kali masuk ke dunia aktor, dan aku udah kenal sama mereka di jadi aku menurut aku it's okay, you can use English. Nanti aku coba belajar. Aku dapat banyak pelajaran sih. Ya. Dan juga tentu nanti teman-teman siap. Dan mungkin juga untuk kamu sendiri berarti ini sesuatu yang menarik juga untuk kamu pelajari, karena kamu juga akhirnya bukan cuma belajar bahasa Indonesia tapi kamu belajar bahasa Mandarin. Iya. Coba dong disapa semua teman-temannya kalau bahasa Mandarin dari Vio itu seperti apa? Tajahau. Tajahau artinya apa? Tajahau apa? Apa kabar? Kacang hijau beda. Apa kabar? Iya. Coba lebih panjang lagi. Tajahau, wajah violeta. Coba translate. Kacang hijau violeta. Dan memberikan tepuk tangan yang berikan untuk Vio. Dan juga aku happy sekali karena di tengah kita sudah ada Nazira. Nazira, assalamualaikum.
banget. Yes, hati aku penuh warna ketika aku tiba-tiba dikabarin kalau aku bisa ikut bergabung di Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia karena aku sangat jatuh cinta dengan karya-karyanya Bunda Asma. Dan aku juga karena masih penulis muda. Jadi sangat mudah-mudahan di karya ini aku juga bisa berkontribusi dengan baik. Terima kasih juga untuk semua yang terlibat, Marrakesh. Betul. Sangat bahagia untuk bisa hadir dan bisa ada bergabung di karya ini. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi untuk Najira. Dan semoga Najira ini bisa mengikuti jejak Asma ya. Amin. Buku-bukunya laris manis dan juga mungkin bisa dibuat nanti sebagai film. Sudah. Akan banyak lagi karya-karya yang lain. Jadi cerita ini kita fokusnya di Ningxia. Kenapa Ningxia? Nanti bisa baca detail di novelnya Mbak Asma. Yang jelas Ningxia adalah satu populasi Muslim terbesar di sana. Kenapa Ningxia? Alasannya juga ada semuanya nanti di film dan di novelnya. Nonton ya tahun depan ya. Assalamualaikum Beijing 2. Pertanyaan kedua, bagaimana mengakomodasi ke sana? Yang jelas kita di sana kerjasama dengan PH lokal yang akan kerjasama untuk masalah teknis, operasional, syuting, lokasi dan semuanya. Jadi kita punya partner yang akan ikut andil dalam produksi kita di sana. Kita insya Allah akan syuting selama, kalau saya sendiri mungkin 40 hari di sana. Wow. Kalau teman-teman bisa berangkat nanti mungkin 30 hari ya. Oke. Jadi ini takut pulang tiba-tiba nggak bisa ngomong bahasa Indonesia ya. Saya khawatir. Jadi jangan. Lolo sudah ini Lolo udah mulai. Udah di sana seminggu kemarin ya. Udah mulai lupa ya. Ya kebetulan kita di Indonesia kan China Utara ya, dekat dengan Rusia gitu. Jadi weathernya juga lebih dingin daripada di Beijing. Dan mungkin Lolo nggak akan dibawa pulang ya Pak ya. Nanti jadi di gurun kita lepas. Yes. Baik kalau begitu terima kasih. Pegang rame-rame. Alhamdulillah. Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia akan resmi memasuki proses syuting dan terima kasih berikan